Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan saya dan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi merpati stres. Ini biasanya jantan teman-teman yang kebanyakan stres. Nah kalau stres nanti berakibat itu merpatinya nggak bisa giring. Nah saya akan bahas mengenai cara mengatasi merpati stres, berikut solusinya. Seperti apa videonya, saksikan terus video saya. Yang baru hadir jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung ke cara mengatasi merpati stres. Oke, faktor pertama yang membuat merpati kesayangan kita stres itu biasanya kita merpatinya itu yang pertama nih. Biasanya teman-teman baru beli merpati baru. Jadi merpati baru yang baru datang di kandang kita itu biasanya juga stres. Terus yang kedua itu biasanya teman-teman suka gonta-ganti betina. Itu mengakibatkan juga stres. Terus yang ketiga biasanya ketika lagi giring itu betinanya mati. Nah itu mengakibatkan si pejantan merpati kesayangan kita itu bisa stres juga. Terus dari punya anak pijikan terus keinjek atau gimana anaknya mati, itu juga bisa buat merpati kesayangan kita stres. Nah terus yang kelima itu biasanya terjadi kalau stres itu merpati yang liar terus kita masukkan ke dalam kandang. Nah bagaimana ini untuk mengatasi kelima penyebab ini? Oke, yang pertama, kalau kita punya merpati baru, teman-teman baru beli, usahakan teman-teman simpen di kandang yang terbuka terlebih dahulu. Jangan seperti ini, teman-teman bisa di kandang pokoknya terbuka, jangan tertutup. Biarkan merpati teman-teman itu beradaptasi lingkungan. Nah biasanya kalau merpati baru itu susah makan teman-teman. Jadi perlu beberapa hari dulu penyesuaian di kandang baru bisa makan. Untuk giring juga biasanya, yang kalau giring teman-teman punya beli merpati giring, kalau pindah kandang itu juga biasanya stres juga teman-teman. Nah itu caranya. Jadi kita perlu adaptasi kandang terlebih dahulu selama 3 hari. Oke, yang kedua teman-teman biasanya nih jangan sekali-kali menggonta-ganti pasangan teman-teman. Jadi merpati jantan itu bisa stres kalau kita suka bergonta-ganti betinanya. Jadi kalau ini nggak cocok terus teman-teman langsung ganti. Ini nggak cocok teman-teman langsung ganti. Nah itu kalau untuk gonta-ganti pasangan itu cara solusinya untuk mengatasinya stres karena gonta-ganti pasangan. Teman-teman bisa melakukan penyendirian dulu. Jadi si jantan teman-teman sendirikan terlebih dahulu kurang lebih 1 bulan hingga merpatinya benar-benar merasa kesepian. Nah kalau sudah kesepian teman-teman juga untuk tahap jodohnya itu kita nggak boleh langsung satukan terlebih dahulu. Nih kalau si jantan stres biasanya kalau kita kasih betina itu biasanya galak teman-teman. Jadi nggak mau dijodohkan sama warna apapun pasti galak. Jadi teman-teman itu harus disendirikan dulu selama 1 bulan. 1 minggu juga bisa teman-teman, tergantung dari merpatinya. Kalau stresnya udah benar-benar stres, jadi teman-teman sering gonta-ganti dari usia merpati kecil, itu stresnya biasanya lama, memerlukan waktu penyendirian itu kurang lebih 1 bulan. Cara menyendirikannya teman-teman bisa di box, di dalam kupon, atau dikandangkan sendiri. Nah nggak ada merpati lain, tuh caranya. Terus penjodohannya kalau teman-teman beli yang jantannya aja, jantannya biasanya jantan yang stres teman-teman. Kalau penjodohnya itu nanti kalau setelah dapat 1 bulan teman-teman bisa beriringan kandangnya, nggak boleh langsung dijodohkan selama 3 hari. Setelah 3 hari biarkan si jantannya semakin tinggi birahinya teman-teman, baru teman-teman satukan.
itu untuk menjodohkannya. Terus yang akibat kalau ditinggal sama betina, nah biasanya ada nih merpati kita lagi giring, kemudian si betinanya itu meninggal sakit atau kenapa, atau kecelakaan dimakan kucing atau gimana, itu biasanya si jantan stres teman-teman. Nah, untuk mengatasinya itu teman-teman bisa mencarikan ganti sesuai warna betina yang meninggal atau hilang atau gimana. Caranya seperti itu teman-teman, jangan merubah warna agar burungnya tidak stres. Terus yang keempat di sini dari anakan ya teman-teman, itu kalau yang punya anak terus mati lagi, punya anak mati lagi. Nah, itu bisa jadi burungnya juga mengalami stres. Nah, kalau burung stres ciri-cirinya itu ketika bergantian pasangan atau mengerami anakan yang sudah menetas, nanti si burung itu biasanya berkelahi, berebut mengerami, berebut meloloh si anakan. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengatasi si jantan yang stres seperti ini, teman-teman bisa melakukan pergantian posisi mengeram sama melolohnya. Jadi biarkan si jantan di pagi hari dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1. Setelah itu teman-teman bisa diambil jantannya, dikeluarkan dulu dari kandang, diganti dengan betina. Lakukan terus seperti itu biar nggak berebut meloloh anaknya. Terus juga risiko kematian anaknya terinjak minim teman-teman. Terus yang kelima, untuk mengatasi jantan yang stres itu untuk penggiringannya teman-teman, usahakan teman-teman jangan dijodohkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi biarkan sendiri. Terus usahakan teman diliar bebas. Jadi dilepas bebas agar si jantannya itu biar fresh dulu teman-teman. Untuk biasanya menghilangkan stresnya dengan cara diliar saja teman-teman. Jadi biarkan liar selama kurang lebih 1 minggu. Nah, jangan lupa pemandian sama penjemuran teman-teman tetap dilakukan secara rutin. Nah, untuk yang susah makan, kalau merpati jantannya stres nih, biasanya ada yang suka males makan. Nah, untuk merpati yang stres dan nggak mau makan, teman-teman bisa carikan pakanan yang terbaik seperti beras merah. Biasanya merpati kalau yang nggak suka makan itu kalau lihat beras merah atau kacang hijau biasanya lebih lahap teman-teman. Jadi teman-teman kasihlah beras merah sama kacang hijau. Nanti setelah sudah stresnya hilang, teman-teman boleh melakukan pemberian pakan seperti biasanya, yaitu pakai jagung. Nah, pengenalan di kandang juga wajib ya teman-teman. Jadi penting itu agar merpati kesayangan kita tidak stres. Nah, untuk walaupun burung kita enggak baru nih teman-teman, itu ada pemicu yang membuat burung kita stres, yaitu bergonta-ganti tempat kandang. Nih, sumama di kandang 1 di sini, tadinya di sini. Terus teman-teman besoknya dipindahkan lagi ke sini. Besoknya lagi teman-teman pindahkan ke sini. Itu memicu terjadinya merpati stres. Jadi untuk mengatasi merpati stres itu yang pertama, merpatinya harus nyaman dulu sama tempat. Nah, tempat itu bisa tempat tidurnya, buat tidurnya harus kita kasih nyaman. Terus kalau yang merpati teman-teman stres, nggak boleh terkena lampu teman-teman. Usahakan tidak dikasih lampu pada malam harinya ya teman-teman. Nih, nggak boleh ada lampu seperti ini. Jadi usahakan itu istirahat minimal sekitar 12 jam. Jadi di dalam box. Nah, teman-teman bisa di boxnya juga tuh teman-teman. Untuk merpati-merpati yang stres, itu kalau merpati stres itu untuk jangankan giring ya teman-teman, untuk dijodohkan juga biasanya susah. Kalau sudah jodoh biasanya nggak mau kawin. Untuk keharmonisannya itu biasanya kalau merpati yang stres atau trauma itu susah teman-teman. Untuk giring itu susah. Jadi teman-teman yang punya keluhan nih, merpatinya loh kok merpati tadi waktu beli teman-teman itu di tempat penjualnya itu bagus, kemudian pas teman-teman bawa ke rumah, ke dalam kandang yang baru, tiba-tiba merpatinya nggak mau makan. Itu bisa jadi
karena merpatinya belum adaptasi lingkungan. Nah, teman-teman kalau kayak gitu nggak usah panik. Jadi teman-teman cukup ditaruh di kandang yang agak terbuka teman-teman. Jadi jangan tertutup seperti ini. Jadi agak terbuka. Kalau saya biasa pakai kandang lovebird. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa dikandangkan seperti itu. Biarkan merpatinya melihat dengan terbuka. Jadi melihat merpati-merpati lainnya itu dengan bebas. Nanti dengan sendirinya itu biasanya kalau tempat kandangnya terbuka, enggak seperti ini nih. Itu biasanya cepat teman-teman. Cukup memakan waktu 1 hari. Nah, seperti itu. Kalau lagi giring terus tiba-tiba kayak gitu, teman-teman nggak usah panik. Tetap lakukan perawatan seperti biasanya. Cuman pada malam hari itu jangan terkena lampu ya teman-teman. Usahakan di box aja teman-teman, di box terlebih dahulu. Ini kebanyakan yang merpati yang stres itu dari jantan. Terus kebanyakan juga dari pemula nih teman-teman, yang baru sekali tuh kadang menggonta-ganti betinanya karena dirasa betinanya ketika dijodohkan sama si jantan ini dirasa kurang keketnya, jadi diganti lagi. Terus pas diganti ternyata masih kurang lagi, diganti lagi. Itu si jantan bisa mengalami stres karena setelah sudah dijodohkan terus sudah giring, kemudian teman-teman menggantinya, itu mengakibatkan merpati kesayangan kita stres. Nah, untuk solusinya kalau teman-teman mau ganti betina agar enggak stres, itu mudah teman-teman. Caranya itu dengan cara ketika teman-teman hendak menggantinya, itu usahakan ketika di waktu mengeram atau sedang bertelur. Nah, seperti itu teman. Jadi jangan dilakukan ketika merpati teman-teman sedang giring terus diganti betinanya. Itu nggak boleh teman-teman. Itu bisa stres. Dan nantinya si jantan susah dijodohkan kembali. Itu memakan proses waktu yang sangat panjang. Jadi untuk cara mengatasinya agar teman-teman bisa mengganti betinanya itu di waktu merpatinya sedang anggrem nelor selama seminggu. Ketika cabut telur, teman-teman bisa ganti si betinanya dengan betina lain yang menurut teman-teman lebih bagus. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga video cara mengatasi merpati stres bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya pemula. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video lebih menarik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.